Amin. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Rasa syukur kita yang tak terhingga, kita berada di bulan mulia Ramadan. Tidak ada lagi momentum terbaik bagi kita untuk menjadi pribadi terbaik kecuali di bulan Ramadan. Ramadan ini merupakan anugerah Allah dalam hidup kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap orang yang menjumpai Ramadan itu lebih mulia dibandingkan mereka yang mati syahid di jalan Allah. Jika ia mampu memanfaatkan rangkaian ibadah yang ada di dalam Ramadan itu. Di kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bersama untuk menikmati keislaman kita. Islam ini agama yang saintifik, yang tidak bisa dinikmati kalau tidak diilmui. Kalau kita tidak mengilmui Islam, maka kita tidak bisa menikmatinya. Kalau ada orang Islam yang merasa terbebani dengan Islam, itu hanya karena dia tidak paham Islam. Tema kita bersama keluarga menuju surganya. Keluarga itu adalah jalan menuju Allah. Keluarga itu adalah muqaddimah surga dalam hidup kita. Kalau kita sering kali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu maknanya adalah bahagia dalam rumah tangga. Karena tidak ada yang bisa bahagia kecuali dia bisa membangun rumah tangga. Nabi Adam itu tinggal di surga tapi nggak bahagia karena nggak punya keluarga. Makanya kalau ada jomblo di antara kita, ya mohon maaf ya, kalau ada jomblo di antara kita, jangankan ia tinggal di dunia, tinggal di surga pun susah bahagia. Jadi apalagi tinggal di dunia. Saya pribadi tidak pernah percaya pada jomblo itu bahagia. Kalau pura-pura bahagia, iya. Jadi karena menikah itu adalah wajibah syar'iyyah, kewajiban agama. Dan menikah itu adalah hajatul basyariyah, kebutuhan manusia. Allah tidak pernah menciptakan kita sempurna. Kenapa? Supaya kita saling menyempurnakan dengan pasangan kita. Tidak ada Allah menciptakan manusia itu sempurna supaya kita saling menyempurnakan. Makanya kalau kita sendirian, ya selamanya nggak sempurna. Jadi begitulah urgensi menikah itu. Tetapi jangan sampai antum mengatakan saya mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Tanpa antum sadar, antum juga dicukupi. Istri itu bukan hanya dicukupi, tapi dia juga mencukupi suaminya. Suami itu mencukupi istrinya, tapi juga ia dicukupi oleh istrinya. Tidak ada rumus di dalam Islam, suami itu hanya mencukupi istri, itu tidak ada. Tapi kita saling mencukupi. Tidak boleh ada kesombongan di antara kita. Supaya yang terbaik, saya yang paling berkorban, saya yang paling lelah, saya. Semua antara istri dan suami itu sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Karena itu, jika kita ingin bersama keluarga menuju surga, maka pastikan nawaitu kita itu yang pertama kali kita perbaiki. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa niat kita? Ya, coba antum ya istri antum ya. Ada istri antum di sini? Ada di mana? Di rumah. Coba antum ya. Dek, menikahimu adalah ibadah. Coba antum, kira-kira jawabannya apa gitu? Coba. Ya coba. No. Kan siang-siang begini selalu ada kejutan gitu ya. Ya, memang apalagi antum lagi LDR ya. LDR itu harus ada kejutan-kejutan. Ya. Kalau tidak ada kejutan-kejutan sedang LDR itu sulit kita untuk romantis. Ya. Jadi coba antum yang pegang HP coba WA sama istrinya ya. Ya. Duh, ini nggak berhasil ini materinya kalau nggak antum nggak ini ya. Coba kira-kira respon dia itu seperti apa gitu. Ada sebelah ya, ada akhwat. Ada. Coba yang di sebelah juga WA sama suaminya, dinikahimu adalah ibadahku. Ya.
Nah ini hal yang wajib, akhi. Antum selamanya tidak akan mampu menghadapi ujian rumah tangga kecuali antum niatkan itu. Dikira mudah jadi suami itu, sulit kecuali antum niatkan ibadah. Dikira mudah jadi istri itu, sulit kecuali antum niatkan ibadah. Makanya jangan coba-coba mencintai istri antum itu karena cintanya pada antum, pasti antum kecewa. Saya ulangi lagi ya, antum garis bawah ini. Jangan coba-coba mencintai istri antum karena cintanya pada antum, pasti antum kecewa. Begitu juga jangan coba-coba cintai suami karena cintanya padamu, pasti kamu kecewa. Tapi cintai dia karena Allah, kamu tidak akan pernah kecewa. Cinta itu ada dua dalam hidup ini. Cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Ya. Dalam hidup ini hanya ada dua cinta. Cintamu kepada Allah dan cintamu karena Allah. Kalau kita tidak mencintai karena Allah, lelah hidupmu. Pasti. Ya. Tidak sedikit di antara kita mengatakan, kurang baik apa aku padamu? Kenapa antum mengucapkan itu? Kan antum gak ikhlas mencintai dia. Kenapa ada perasaan bahwa, ya Allah, kok aku ini jadi ATM istriku ini? Kok aku ini jadi babu suamiku ini? Itu semua muncul karena nawaitu antum yang salah ketika menikah. Makanya menikah itu jangan dipahami sekedar kebutuhan, tapi kewajiban. Ya ibadah. Perintah dalam agama, fankihu ma taba lakum. Bahkan di dalam hadis Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi frame pemahaman awal kita bicara keluarga itu jangan bicara masalah kebutuhan, tapi masalah kewajiban agama. Setelah kewajiban agama. Kalau ada surga dalam hidup ini, maka surga itu sebetulnya adalah rumah tangga. Mohon maaf ya, ini bukan karena puasa. Saya harus real bicara sama antum. Kalau antum pengantin baru menikmati kebersamaan, coba antum tulis. Sehebat apapun antum menjadi pengarang buku, gak akan mampu menulis gimana nikmatnya pengantin baru. Manis, asem, rasa gurih, gak bisa antum bayangkan itu. Gimana itu malam pertama itu? Gimana tadi? Pokoknya enak. Nah begitulah surga itu. Surga itu gak bisa diungkapkan sebagaimana antum di malam pertama itu. Kenapa antum tidak sadar bahwa itu mukaddimah surga kita? Ya. Kalau antum menikmati dunia, itu ada rasanya, akhi. Tapi ketika antum menikmati keluarga, itu gak bisa diungkapkan rasanya. Karena dia adalah bagian dari nikmat surga. Nah, Ramadan ini adalah spirit penguatan keluarga ya. Kenapa? Hanya di Ramadan antum satu frekuensi dengan istri. Satu frekuensi dengan anak. Ya. Semua semangat ibadah kita itu hampir sepadan. Ya, hampir sama. Jadi kalau antum mau cari momentum apa ya? Kok saya itu nyaman sama anak, nyaman sama istri? Ya Ramadan. Gak ada. Makanya nikmat terindah dalam usia kita itu sampai usia kita di bulan Ramadan. Semestinya kehadiran kita di bulan Ramadan ini yang perlu kita rayakan dan kita syukuri. Daripada antum merayakan kelahiran sampai lupa kematian. Nah, tetapi akhirnya jazakumullah. Ada yang tahu nggak bencana mengerikan apa yang sekarang sedang kita hadapi? Kalau bicara masalah keluarga. Keluarga kita ini solusi masalah apa sumber masalah ya? Halo? Alhamdulillah Ustaz, pekerjaan nggak ada masalah. Alhamdulillah Ustaz, teman nggak ada masalah. Alhamdulillah Ustaz. Nah, di rumah, apa nggak ada masalah?
Keluarga kita sumber masalah apa solusi masalah kita? Jangan-jangan. Kenapa saya sampaikan awal bahwa rumah tangga itu sumber masalah? Karena dalam rumah tangga itu, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Hanya bisa berganti-ganti. Ya. Antum buka surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Dia hanya bisa ganti-ganti, tapi nggak bisa berhenti. Makanya kalau antum ada dapat masalah dalam hidup antum, apalagi dalam keluarga, jangan coba-coba berdoa, ya Allah selesaikan masalahku. Itu doa cepat cerai itu. Ya. Kalau tidak cepat cerai, cepat mati tentu. Karena masalah itu tidak akan pernah berhenti. Dia hanya bisa berganti-ganti selama hidup kita. Makanya jangan alergi dengan masalah. Karena masalah itu nggak akan pernah berhenti. Jangan punya masalah. Nggak boleh punya masalah ya? Nggak boleh. Jangan punya. Itu antum jawab masalah. Jangan punya. Antum punya masalah. Hah? Astagfirullah. Istighfar dulu antum. Ya, masalah itu tidak boleh dipunyai, akhi. Dihadapi. Kalau dipunyai, ya, makanya dia istiqomah pada antum. Ya. Ya, kalau antum bilang saya punya masalah, antum udah kalah. Masalah itu tidak boleh dipunyai. Masalah itu juga nggak boleh dicari-cari. Masalah juga nggak boleh lari dari masalah. Nggak boleh cari-cari masalah. Nggak boleh punya masalah. Hanya satu yang boleh adalah menghadapi masalah. Ini mindset yang mesti kita bangun begitu. Saya konselor keluarga sudah lebih 10 tahun di Bali. Kalau ada klien masuk ke ruangan konsul saya, jangan mengatakan saya punya masalah, saya suruh keluar dulu. Memperbaiki mindsetnya. Karena orang yang punya masalah paling sulit dinasihati. Ya, orang yang punya masalah itu paling sulit dinasihati. Tapi kalau dia masuk ke ruangan kita, saya sedang hadapi masalah. Enak itu. Dia enak diajak ngobrol. Tapi kalau sudah punya masalah, dia udah kalah oleh masalah. Apa yang kita hadapi saat ini? Keluarga kita kehilangan fungsi. Ya. Berkeluarga itu kan ada fungsinya, ada fungsi fisiologis, ada fungsi psikologis, ada fungsi sosial, ada fungsi agama yang harus ditegakkan dalam rumah tangga. Nah, keluarga kita ini sudah kehilangan fungsi. Menikah itu seolah-olah hanya masalah cinta. Makanya kita itu menikah bukan karena jatuh cinta kan? Halo. Kita menikah bukan karena jatuh cinta kan? Kita menikah itu untuk membangun cinta, bukan untuk karena jatuh cinta. Loh, karena antum jatuh cinta makanya terpeleset, luka hati antum. Namanya jatuh, akhi. Mana ada orang jatuh itu selamat? Jangan coba-coba jatuh cinta. Tapi menikahlah untuk membangun cinta. Kalau kita sudah kehilangan fungsi, terutama fungsi agama ya, yang nyaris tidak bisa ditegakkan. Suami tidak mampu lagi menjadi imam. Istri tidak mampu lagi menjadi pendidik. Sehingga anak-anaknya, apa jadinya? Anak-anak kita generasi kehilangan arah. Ya. Karena keluarga kita kehilangan fungsinya, maka anak-anak kita kehilangan arah hidupnya. Coba antum tanya anak-anak kita saat ini, apa cita-citamu? Nyaris mereka itu udah bisa jawab. Tapi apa keinginanmu? Langsung dijawab itu. Anak-anak kehilangan arah. Ya. Dengan tantangan yang begitu rumit. Kalau antum baca ini, ya, tantangan ini, antum tidak akan pernah lelah untuk berdoa setiap saat untuk anak antum. Ini, akhi ya, saya mungkin divideokan sama Haris.
1 bulan ini, ya, 1 bulan yang sebelum Ramadan, ya, bulan Februari, ya, ada anak muda kelas 1 SMA itu murtad. 2 orang, ya. Dan dia nggak bisa dikembalikan. Wah, pertama dia mengatakan, saya sudah membandingkan agama Islam dan agama yang saya anut saat ini. Saya langsung bantah dia. Jangan pernah menyatakan membandingkan. Karena kamu tidak tahu agamamu. Orang yang membandingkan itu orang paham. Saya tes dia, saya suruh baca Al-Quran, saya suruh ngertikan, dia nggak bisa. Nah, gimana kamu nanggap kamu paham Islam? Dia itu cerita kemana-mana, saya sholat, saya tahajud, saya puasa Daud, saya sudah laksanakan Islam itu, tapi saya nggak ada bahagianya. Saya bilang kepada dia, kamu murtad karena kamu bodoh. Bukan karena kamu tertarik pada agama baru. Karena kamu bodoh dengan agamamu yang lalu. Saya bilang kepada dia, kasih kesempatan saya 3 kali pertemuan sama kamu, saya ajari kamu Islam. Kalau kamu nggak percaya, kamu akan kembali ke agamamu semula. Kasih kesempatan saya 3 kali saja pertemuan sama kamu. Karena kamu pindah agama bukan karena kamu melihat sesuatu yang istimewa, karena kamu bodoh dengan agamamu yang dulu. Nah, akhirnya azakumullah, yang saya tayangkan ini hal yang biasa. Hari-hari kita temukan. Free sex. Dulu ada diplesetkan, ya, SMA itu katanya sekolah mencari anak. Hanya anak SMA yang bisa melakukan asusila seperti itu. Antum tahu, buka YouTube, anak 10 tahun melakukan itu, antum dapatkan. Ya, ada seorang psikolog yang nangis-nangis di YouTube itu, karena dia kedatangan klien 6 orang, anak SD kelas 4, dengan alasan belajar bersama, 3 pasang itu melakukan hubungan layaknya suami istri di kelas 4 SD. Jadi kondisi ini kita harus tahu, ya, supaya kita ini, karena semangat kita untuk membangun rumah tangga itu ketika kita tahu ada bahaya. Kalau antum tidak dibagi berita ini, pornografi, setiap mereka pegang HP, nggak mungkin mereka nggak menyentuh pornografi. Ketika mereka sekolah, rasa-rasanya sekolah mana yang nggak ada pacaran siswanya. Saya seringkali diminta oleh beberapa pondok, ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Sulit sekali. Jangan tanya, masa si Ustadz anak pondok? Anak pondok. Ya. Nggak usah ditanya lagi anak yang lain. Anak di sekolah umum, anak pondok aja. Kecanduan gadget. Aduh. Nah, ini lagi. LGBT. Indonesia ini adalah negara juara 3 sedunia fatherless. Ya, kehilangan sosok ayah. Jadi mohon maaf, ya, kebanyakan orang Indonesia kurang bicara sama anaknya. Dan inilah yang pertama penyebab banyaknya anak kita cenderung kepada LGBT. Karena ia kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Saya datangi sekolah-sekolah Islam. Minimal sebanding guru laki-laki sama guru perempuan. Tidak bisa guru perempuan itu diandalkan untuk menjelaskan tentang heroik. Mana bisa guru perempuan menjelaskan Hamzah, menjelaskan Ali bin Abi Thalib? Tidak bisa. Harus guru laki-laki. Anak kita, saya mimpin pengajian ini, ya, di Bali. Tapi kalau antum jantungan, jangan coba-coba ikut. Pertama, kita kalau ketemu itu, meskipun ustadz itu harus cipika-cipiki. Di situ yang bikin antum, ya. Tapi saya demi Allah, ya, saya anggap mereka laki-laki. Saya tidak mau eksistensi mereka diakui.
Apakah saya boleh menyentuh mereka meskipun mereka kayak perempuan? Ya saya boleh, saya anggap dia si Ahmad kok. Bukan Nelly gitu. Nama-nama samaran mereka no, lucu-lucu. Tapi ketika antum sholat maghrib, saya jadi imam, dari 27 orang itu 12 pakai mukena di belakang. Gimana antum? Sawu supu, astagfirullah. Tahu-tahu ada 12 orang pakai mukena. Hah? Ustadz Dedi Aslam langsung minggat itu. Ketika saya suruh gantiin saya, gak kuat, gak mau Ustadz. Gak kuat saya. Saya kalau ngisi kajian di Al-Amanah, ya, subuh, dulu masih rame antara jalan sebelah mana ya? Iya, sebelah sini ya. Nah, itu kan biasa mereka pakai apa? Pakai senter gini. Saya dekat itu. Subuh, Ustadz lagi. Karena dia kenal gitu ya. Iya, jalan bencong. Masuk BPJS itu, BPJS masuk, itu udah markasnya itu. Saya biasa duduk-duduk di serambi mereka, tanya untuk ngobrol sama mereka. Gak apa-apa. Kalau Ustadz mana yang mau peduli sama mereka itu? Jadi kondisi kita, LGBT, hilangnya adab anak-anak kita, meskipun nilai akademiknya bagus, adabnya yang hancur. Kemudian rokok, vape, ya, narkoba, merasa sendiri dalam hidupnya, dibully sama teman-temannya, dan inilah saat ini menjadi mendowngrade pondok ya, dengan membesar-besarkan kasus bully, dan itu real, nyata. Anak Bali 3 bulan yang lalu meninggal di Banyuwangi, dan itu anak teman kita, dibully temannya, bayangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di dalam Al-Qur'an, rumah tangga itu bagaikan laba-laba. Rumah laba-laba. Arsitekturnya kelihatan indah, tapi sebenarnya dia rapuh. Ya. Kita ini begini wujud rumah tangga kita. Kelihatannya romantis, padahal cuma romantis di foto tok. Ya. Oh, kalau di foto, Masya Allah, apalagi di wall media sosialnya atau di ruang tamu, pokoknya foto bersama, romantis. Coba masuk ke ruang belakang, ke ruang tengah. Apakah romantisme itu ada dalam setiap kebersamaan kita? Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah laba-laba yang membuat rumah. Jadi rumah laba-laba ini kayak indah, tapi hanya dengan satu lidi saja dia bisa hancur. Nah, begitulah rumah tangga kita. Kelihatan romantis, kelihatan kokoh, tapi sebetulnya rapuh. Kalau kita tidak berpikir kepada agama. Dan anak-anak yang lahir darinya diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Anak-anak kita ini sudah serba lemah. Kalau dhaif itu kan lemah ya, satu kelemahan. Ini apa Allah katakan? Di'afa, serba lemah. Lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, lemah skillnya. Sehingga mereka disebut dengan generasi strawberry. Karena dia serba lemah. Di'afa, kata Allah. فَلْيَتَّقُوا wal yaqulu qawlan sadida. Nah, Ramadan ini momentum terbaik ya. Momentum terbaik untuk menjadi keluarga yang terbaik. Karena Ramadan ini bukan acara manusia. Ramadan ini adalah diklat Allah kepada kita. Kalau antum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan diklat atau mungkin motivasi SQ atau PPA dan sebagainya, apakah antum bisa langsung tahajud 30 malam gara-gara itu? Apakah antum bisa 30 hari puasa? Apakah antum bisa sedekah setiap hari? Tidak bisa. Hanya Ramadan yang membuat kita bisa begitu. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah proyek Allah. Ramadan ini adalah program Allah untuk mengembalikan kefitrahan kita dan menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa.
Bertakwa itu pribadi terbaik. Terus apa yang kebayang kalau Ramadan tiba? Antum masuk bulan Ramadan ini. Yang kebayang pertama itu apa? Hah? Sahur. Apa lagi? Takjil gitu. Nah, kita ini kadang-kadang fokus kepada kebiasaan. Tidak fokus kepada target di dalam Ramadan itu. Nah, ini leluconnya ya. Ramadan kita ini kayak Ramadannya ular. Ular itu puasa hanya untuk ganti kulitnya. Tapi kalau sudah punya kulit baru, dia nggak berubah-ubah, tetap aja di ular. Tapi ada binatang yang menjijikkan. Awalnya tinggal di tempat menjijikkan juga. Gara-gara ia puasa, jadi kepompong. Ya, awalnya dia ulat, menjijikkan. Tapi karena dia puasa, dan dia puasa nggak cuma makan, nggak minum, nggak melihat, nggak mendengar, lama-lama dia jadi kepompong, tapi dia nggak berubah tetap jadi ulat yang baik kan, tetap jadi kupu-kupu. Nah, semestinya puasa kita itu seperti itu. Jangan sampai puasa kita tidak bisa merubah sikap kita untuk lebih baik. Jangan sampai kita berkali-kali berpuasa tetapi ya tetap aja kita jadi apa tadi? Puasanya apa? Ganti kulit itu? Ya, ular. Lebih baik kita jadi puasanya ulat ya. Kalau puasa ulat, dia bukan jadi ulat lagi, tapi jadi kupu-kupu. Ya, awalnya dia hanya bisa merayap, tapi kemudian dia bisa terbang kemana-mana. Nah, akhirnya jazakumullah. Ramadan ini menyatukan visi, misi, dan frekuensi keimanan kita. Kenapa? Kita punya satu target bersama, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu ada 5 di dalam apa? Al-Quran, janji Allah kepada kita. Yang antum harus pahami ini. Kalau masuk bulan Ramadan, antum akan diberikan oleh Allah 5 janji pasti. Yang pertama solusi. Kenapa kita dikasih solusi? Karena kita semua menghadapi masalah. Antum kalau dapat masalah doanya apa? Kalau dapat masalah. Ya Allah, selesaikan masalahku, begitu. Kalau diselesaikan masalah kita itu doa kematian. Yang kita doakan cuma 2 ya. Ya Allah, berikan solusi masalahku. Atau ya Allah, kuatkan aku menghadapi masalah. Meskipun masalah itu tidak dicabut oleh Allah, tidak diberikan solusi, tapi bagi kita sudah biasa. Sehingga kita kuat menghadapinya. Ada seorang wanita di zaman Nabi, dia itu terkena penyakit epilepsi, ayan. Dan dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku malu kalau datang sakitku. Tersingkap pakaianku. Maka Nabi katakan, aku doakan engkau. Insya Allah engkau sembuh. Tapi aku tawarkan engkau. Pilih mana? Engkau bersabar dengan sakitmu, surga menantimu, atau aku doakan engkau sembuh, tapi tidak ada jaminan padamu. Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, jangan doakan aku sembuh, tapi doakan aku tidak lagi tersingkap pakaianku ketika nanti sakitku itu kambuh. Dan doakan aku kuat menghadapinya. Antum pilih mana? Pilih disembuhkan apa dikuatkan? Enggak mungkin itu akhi antum masalah itu selesai, itu enggak mungkin. Mendingan kita berdoa dikuatkan. Karena ujian itu, masalah itu, musibah itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi dia hanya bisa berganti-ganti. Maka dikuatkan. Gimana caranya supaya kita kuat menghadapi masalah? Agar Allah memberikan kita solusi. Apa respon antum kalau antum dapat masalah? Istighfar. Yang ukhti di sebelah, kalau ada masalah? Bersabar. Yang pertama adalah ridho. Ridho itu yang membuat antum bisa menghadapinya. Dan bisa menemukan
solusinya. Jangan ada di antara kita itu, waimi, kenapa aku yang harus begini ya Allah? Kenapa aku dapat masalah ini? Kenapa tetanggaku yang mereka lebih buruk dariku, tapi kenapa mereka happy, kenapa mereka bahagia? Jangan coba-coba menolak takdir. Karena kebanyakan kita yang salah di dalam menyikapi masalah adalah ketika dia tidak ridho dengan masalahnya. Saya tanya semuanya, apakah antum semua ridho dengan apa yang terjadi dalam hidup antum? Semua kita sudah ridho? Halo? Apa makna ridho itu? Apa makna ridho? Bukti? Apa makna ridho? Sedih semua jawaban antum. Orang ridho itu tidak boleh sesedih itu jawaban antum. Orang ridho itu harus happy. Kalau antum cari definisi ridho dalam kamus bahasa Arab, ridho itu ada 3 maknanya. Aku rela, aku puas, aku menikmati. Ya boleh. Apa-apa, saya ridho. Gak boleh begitu. Orang ridho itu ketika dia tersakiti tapi menikmati. Ya, ridho itu adalah tersakiti tapi menikmati. Kalau antum sulit mendefinisikannya, nanti kalau buka puasa minum kopi di depan Masjid Muhammad, biar antum tahu makna ridho. Ridho itu kayak minum kopi, akhi. Pahit tapi harus dinikmati. Makanya bapak-bapak ini suka minum kopi karena dia ingin menikmati pahitnya hidupnya. Kalau ibu-ibu nggak suka minum kopi, tinggal dia nangis ya, di atas sajadahnya, selesai. Kalau kita mau nangis-nangis, malu. Mendingan minum kopi. Jadi alhamdulillah. Ada 5 ini ya. Saya tidak jelaskan, hanya ingin saya sampaikan pada antum bahwa dalam rumah tangga ini yang mesti kita kuatkan pertama kali adalah motivasi kita. Menikahimu ibadahku, dinikahimu adalah ibadahku. Kemudian yang kedua adalah menikah itu sinergi. Menikah itu adalah sinergi. Jangan sampai kita merasa hebat di depan istri. Karena istri itu juga menjadi penentu kehebatan kita. Ya, antum hebat karena siapa? Halo, antum hebat karena siapa? Gak ada yang ngaku karena istri saya itu. Kenapa ini? Antum hebat karena siapa? Masya Allah. Ini kok pada gak mengakui ini? Tidak mungkin ada laki-laki hebat kecuali di sisinya ada perempuan hebat. Semua kesuksesan antum itu jangan sampai pisahkan dengan kehebatan istri antum. Karena dia orang yang luar biasa menerima antum apa adanya. Ada 4 sinergi kita dalam rumah tangga, tapi sinergi itu harus ada chemistry awalnya. Kok ada emas di sini? Karena ini sudah 70 kilo, ya di sini harus kasih emas ya. Ini Mas Soleh ya, Mas Sony. Emas itu dizakati apa menzakati ya? Uhti, emas itu dizakati apa menzakati? Emasmu di rumah itu loh, itu menzakati apa dizakati? Menzakati, karena dia sudah 80 kilo. Astagfirullah. Kurang berapa antum ini, ibu-ibu ini sudah punya emas 80 kilo, 70 kilo. Ya, mas suami gitu. Jadi yang pertama, sinergi dalam ketaatan ini yang utama. Kenapa Allah padukan kita? Rasulullah katakan, menikah itu adalah separuh agama. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka penuhi separuhnya dengan saling mentakwakan dirimu.
Kita ini tinggal di Bali ya. Banyak orang datang ke Bali cari bahagia. Bahkan membuang-buang hartanya untuk mencari bahagia datang ke Bali. Nah, antum udah tinggal di Bali kok nggak bahagia-bahagia? Apa masalahnya? Hah? Ya, pernah nggak sesekali antum di pantai Kuta gini sama istri? Hah? Pernah nggak? Astagfirullah. Ini fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi antum dustakan? Akhi, orang dinas ditempatkan di Aceh itu pingin ke Bali. Ya. Orang ditempatkan di Papua itu pingin ke Bali. Antum udah tinggal di Bali. Gratis antum mau kemana aja. Kenapa ini nggak disyukuri? Nah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai pada hari kiamat kelak akan bermusuhan kecuali orang bertakwa. Dikira antum romantis sama istri itu nggak bermusuhan nanti. Bermusuhan. Kalau ditampakkan dosa-dosa antum, ada suami itu, aku melakukan itu ya Allah gara-gara tuntutan istriku. Pas dosa istrinya juga dipampangkan. Istri juga bela diri. Aku melakukan itu ya Allah karena aku nggak dididik oleh suamiku. Sehingga Allah katakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kenapa kalian berkelahi di hadapanku? Jadi, apakah kita ini romantis di dunia akan pasti romantis di akhirat? Belum tentu. Coba antum WA istri antum lagi. Tanya padanya. Dek, pantaskah aku ini jadi suamimu nanti di surga? Kira-kira jawaban istri antum apa? Halo. Kira-kira jawaban istri antum apa? Enggak ada yang berani jawab. Hah? Kalau antum nanya ke istri antum, kira-kira pantas enggak aku ini jadi suamimu nanti di surga? Astagfirullah. Akhi, termasuk saya ini ya. Kita dicintai ini karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka semua aib kita, mana ada perempuan mau sama kita? Saya sampaikan ini supaya kita tidak menyalahkan istri kita. Hanya karena satu salahnya yang kita tahu. Padahal kita banyak salah kita, tapi ditutupi oleh Allah. Jadi, kenapa Ramadan ini menyatukan visi, misi, frekuensi, keimanan kita? Karena ada nilai takwa yang menjadi penentu cinta kita. Hanya takwa yang akan menyatukan kita selamanya. Hanya buah Ramadan yang akan menyatukan kita selamanya. Atau mungkin ukhti sebelah ya, WA sama suaminya, Mas, pantas gak aku ini jadi istrimu nanti di surga? Kira-kira jawaban suami apa, ukhti? Insyaallah ya. Takut dia. Pasti jawabannya, oh pantas. Saat ini korban KDRT itu kebanyakan bapak-bapak, kebanyakan suami, Mas. Saya di WA, Ustadz kalau tidak datang malam ini saya bunuh suami saya. Mas Haris tahu itu. Setelah saya datang ke sana, ya betul itu. Udah suaminya, kenapa kamu biarkan? Kalau saya lawan mati dia Ustaz. Karena yang salah saya. Tapi juga ada suami KDRT juga, tapi nggak luka-luka, hatinya luka. Kenapa? Karena definisi KDRT itu udah berubah saat ini. KDRT, kurang duit, ribut terus. Banyak yang ribut terus rumah tangganya karena kekurangan duit. Kemudian akhi fillah jazakumullah, ini sinergi kita ya dalam rumah tangga, dalam ketaatan, mendidik anak, menghadapi masalah, dan mencari nafkah. Itu 4 sinergi yang harus kita bangun dengan baik. Ibu-ibu, kalau mengingatkan suami untuk sholat, gimana caranya?
Halo? Uhti, kalau mengingatkan suami untuk sholat gimana caranya? Mas, sholat mas, gitu. Kayak anak pondok gitu itu. Kalau ingin ingatkan suami sholat, WA, jangan ditelepon. Laki-laki itu paling gak suka diperintah. Coba kalau WA, mas, 10 menit lagi azan duhur berkumandang. Siapkan doa terbaikmu untukku. Semoga aku bersabar membersamaimu. Kata suaminya, Masya Allah. Dia sudah tobat. Dia akan semangat gitu. Jangan kata order. Kalau sama suami itu nggak bisa. Makanya di dalam sholat berjamaah, perempuan itu tidak diizinkan bersuara melihat kesalahan imam. Kalau sampai perempuan bersuara, maka batal sholatnya. Meskipun mengucapkan subhanallah, nggak boleh. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Nepuk tangannya. Kenapa nepuk tangannya? Karena begitu cara kita melihat kesalahan suami. Tepuk dirimu. Jangan-jangan kesalahan suamimu diawali oleh kesalahanmu. Yang kedua, tepuk dirimu kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh suami itu bukan kata-kata baik. Makanya bapak-bapak ini kalau diceramahi oleh istrinya, bukan tambah baik. Tambah hang kayak komputer. Ada nggak coba kasih contoh ke saya? Ada nggak suami tobat oleh ceramah istri? Ada nggak? Hah? Nggak ada, mas. Makanya bapak-bapak ini dikit pengajiannya, sedangkan pengajian ibu-ibu banyak. Kenapa? Nggak semangat bapak-bapak ikut pengajian. Cuma antum aja yang semangat ini. Kenapa? Kenapa coba antum nggak semangat pengajian? Karena sudah kenyang di pengajian di rumah oleh istrinya. Jadi bapak-bapak malas pengajian itu karena dia sudah overload itu. Every day, every time. Setiap ketemu istri di pengajian. Makanya jangan banyak menasihati suami. Yang dibutuhkan suami bukan kata-kata baik. Yang dibutuhkan suami hanya satu. Apa? Sikap baik. Bukan kata-kata baik. Yang mampu menasihati kita ini sebagai suami bukan kata-kata baik. Tapi sikap baiknya istri. Bukan kata-kata baiknya. Istri kita itu Masya Allah. Kalau sudah kita kecewakan lalu dia senyum ke kita, kayak nampar itu. Astagfirullah ya Allah. Luar biasa istriku ya Allah. Tapi kalau dia ngoceh, malah kita cari alasan. Berbohong. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah sinergi ya. Saling mengingatkan dalam ibadah. Yang bangunin anak siapa? Antum apa istri? Hah? Ya, harus antum. Harus suami. Kalau pas ada di sana di rumah. Kenapa? Ya kadang-kadang. Pokoknya kalau kita ada di rumah, kita yang handle. Menghadapi masalah. Ya. Mencari nafkah. Ini ayat mengatakan bahwa keluarga itu sumber ketenangan dan sumber kesenangan. Kebahagiaan dalam rumah tangga itu ada 3. Aku menikah, aku tenang. Aku menikah, aku senang. Aku menikah, aku selamat. Jadi makna bahagia itu ada 3. Tenang, senang, selamat. Percuma kita abadi cintanya di dunia tapi kita berpisah di sana. Enggak ada manfaatnya kan? Romantis di dunia tapi berpisah di akhirat. Makanya keselamatan itu adalah tanda kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang selamat dari neraka masuk ke surga, maka itu orang yang bahagia. Jadi jangan lihat kebahagiaan itu kalau kita cuma senang,
kalau kita cuma tenang, tapi nggak selamat. Kebahagiaan itu jika tenang, senang, selamat. Itulah kebahagiaan. Ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ini panjang soalnya. Ayat ini kalau dijelaskan ya. Apa ayatnya? Awalnya? Wa min ayati. Apa maksudnya wa min ayati? Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah istri kita. Jadi kalau istri lewat, subhanallah. Makanya kalau istri kita punya kesalahan, apa respon suami? Kalau saya jadi imam, saya salah, apa kata makmum laki-laki? Subhan. Nah begitu pula. Kalau ada kesalahan istri, ucapkan subhanallah. Dia marah, subhan. Marah lagi, itu aja, nggak ada kalimat lain. Ya, antum tahu makna subhanallah? Maha suci Allah. Tenang, Dik. Ya, hanya Allah yang nggak pernah berbuat salah. Kamu wajar berbuat salah. Subhanallah itu kalimat permakluman bahwa dia itu wajar berbuat salah. Hanya Allah yang nggak pernah salah. Jadi kalau istri marah, subhan. Marah lagi, subhan. Kalau dia tetap marah, antum baru ucapkan, ayo, marahlah terus. Ya. Habiskan emosimu, tumpahkan amarahmu, agar yang tersisa hanyalah cintamu. Harus begitu itu. Ya. Kayaknya antum ini kurang romantis. Akhirnya jadi suami itu ada 3 kewajibannya pada istrinya. 1, coba lihat tangan saya, tangan antum semuanya, jempol, ujian, ya, ujian. Jangan coba-coba muji orang lain depan istri, tapi pujilah istri depan orang lain. Ya. Yang dibutuhkan istri itu adalah ujian. Yang kedua, rayuan. Antum boleh bohong demi rayuan. Ada 3 kebohongan dalam Islam yang dibolehkan, akhi. 1, bohong dalam peperangan. 2, bohong untuk mendamaikan 2 orang berselisih. 3, membohongi istri untuk membahagiakannya. Ini hadis ini. Jangan, ini hadis ini. Jadi apa yang kedua? Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga, cuan. Yang pertama apa? Kedua? 3? Masya Allah. Itulah laki-laki soleha. Laki soleha. Laki soleha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jumpa kita ini singkat tapi bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau sharing, kalau masih ada sisa waktu. Uhti yang sebelah. Ada yang perlu kita. Oh, masih ada jomblo? Ada? Astagfirullahaladzim. Jangan coba-coba. Enggak. Harus kuat menulis angka 7 di dadamu. Kuatkan imanmu, kuatkan kantongmu, kuatkan. Jangan coba-coba bicara masalah itu kalau itu tidak kuat. Apa? Kuatkan. Bismillah. Kayaknya 3-3-nya susah antum ini. Makanya di depan saya ini nggak ada yang memenuhi syarat untuk nikah lagi. Ini kuat, ini yang nggak kuat. Ya. Tapi kalau ini kuat, ini nggak kuat, itu namanya zolim. Ya. Ya. Tapi kalau ini kuat, itu nggak kuat, itu mubazir. Ngapain tuh cuma dilihat-lihat aja. Oh iyalah.
Kalau ini kuat, kemudian ini kuat, ini nggak kuat, antum akan merobohkan istana lama hanya untuk membangun istana baru. Itu gara-gara nggak kuat iman antum. Siapa orang yang menceraikan istri pertama hanya untuk menikah istri kedua, itu tanda nggak kuat imannya. Hah? Memang bapak-bapak itu cara dia bahagia begitu ya. Terlalu banyak menghayal. Jadi terlalu banyak ilusi dalam hidupnya. Saya alhamdulillah ya, ada 50, hampir 60 pengajian lah saya sebulan itu dengan ibu-ibu. Saya sampaikan pada ibu-ibu, tenang, bapak-bapak itu cuma ilus. Mereka itu hanya untuk menutupi kekurangannya saja, makanya bicara poligami. Mereka itu lemah sih. Yang tahu ininya istrinya. Yang tahu itu istrinya. Kenapa antum nggak nanya ke istri antum gitu? Aku udah cocok nggak nikah lagi? Kenapa nggak nanya ke dia aja? Yang tahu tiga-tiganya itu dia. Saldo antum yang tahu dia. Iman antum yang tahu dia. Malam Jumat yang tahu dia juga. Jadi nggak bisa. Ini baterai. Alhamdulillah, kayaknya nggak ada pertanyaan. Demikian insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.